Halo skipper, ketemu lagi. Di video kali ini saya akan tutorialkan kembali bagaimana cara membuat CO2 DIY dengan menggunakan citron dan soda atau biasa disebut cishot. Dan untuk kali ini saya menggunakan tabung apar 1 kg yang sudah dimodif sedemikian rupa agar bisa dipakai untuk membuat CO2 DIY cishot tersebut. Dan apa aja sih bahan yang diperlukan dan bagaimana caranya, berikut adalah tips dan trik untuk membuat CO2 DIY cishot menggunakan tabung apar 1 kg. Pokoknya pantengin terus dari awal sampai akhir video ya. Dan untuk bahannya sendiri di sini saya menggunakan citron 75 gram, sodanya 75 gram, air 200 ml, tabung apar 1 kg, dan regulator khusus untuk tabung apar 1 kg. Dan selain regulator ini juga kalian bisa pakai regulator yang bawaan dari tabung aparnya ya. Jadi nanti sedikit dimodif juga. Oh iya, siapkan juga plastik ukuran setengah kilogram untuk memasukkan powder sodanya. Jadi nanti powder sodanya akan kita seduh pakai air yang 200 ml tadi ya, untuk memudahkan proses membuat racikan CO2 nya guys. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu citronnya. Kita buat corong dari kertas gini aja ya. Kalau citron ini gampang banget cara masukinnya, soalnya teksturnya juga kasar ya, jadi sangat mudah untuk dimasukkan ke corong. Dan kalau misalkan si powder sodanya itu agak susah guys, soalnya teksturnya seperti tepung ya, makanya saya akalin pakai airnya tadi. Jadi sodanya saya seduh, lalu nanti dimasukkan ke plastik gitu, untuk memudahkan aja sih sebenarnya, dan menghindari kontak langsung air, citron dan sodanya, supaya begitu kita masukkan semuanya tidak langsung bereaksi gitu. Jadi tidak akan ada gas yang terbuang sia-sia gitu guys. Oke, setelah dilarutkan kita siapkan dulu plastiknya. Biasanya saya potong dulu sedikit plastiknya biar nggak terlalu panjang ya. Potong dikit aja sih ya, biar nggak terlalu panjang aja gitu. Lalu setelah itu kita masukkan plastik bagian bawahnya dulu, jangan dimasukin semua. Nanti larutan soda yang tadi kita bikin dengan air yang 200 ml kita akan masukkan ke dalam plastik ini. Tujuannya agar memudahkan memasukkan soda dan menghindari kontak langsung daripada citronnya. Jadi begitu kita masukkan semua racikan ini, gas CO2 tidak akan langsung terbentuk sebelum kita menutup rapat tabung ini gitu guys. Jadi tidak akan ada gas CO2 yang terbuang. Oke, setelah selesai kita masukkan pelan-pelan, jangan sampai tumpah ya. Tujuannya agar racikan tidak langsung bereaksi. Setelah itu tutup rapat-rapat menggunakan regulator tabung apar tersebut. Jangan lupa posisi keran harus tertutup ya, agar tidak terjadi kebocoran. Setelah tutup rapat, kita goyangkan, jangan dikocok tapi harus digoyang gini supaya larutan soda yang tadi di dalam plastik keluar dan bercampur dengan citron tersebut. Jadi proses racikan cishotnya benar-benar terjadi, dan tandanya sudah bercampur tuh tabung berasa dingin dan mengeluarkan embun. Nah, kalau udah gini berarti
sudah ada interaksi antara citron soda dan air tersebut guys, dan gas CO2 pun pasti sudah terbentuk. Dan inilah gas CO2 yang dihasilkan dari racikan Chisot tadi guys. Cukup instan bukan? Tapi dibalik itu semua teman-teman harus memperhatikan tabung atau botolnya harus benar-benar kuat. Soalnya racikan Chisot ini sangat sangat begitu instan dan tekanannya sangat kuat, sehingga membutuhkan botol atau tabung yang kuat dan juga memerlukan keran yang benar-benar khusus CO2 DIY agar bisa mengatur flow daripada CO2 tersebut. Soalnya sayang banget kalau tidak pakai keran, kita akan susah mengatur flow BPS daripada gas CO2 ini guys. Soalnya pada dasarnya racikan Chisot ini begitu racikan tercampur langsung dengan air, maka saat itu juga racikan akan menjadi gas CO2 dan akan langsung habis. Jadi tidak seperti CO2 DIY yang lainnya ya, continue gitu secara pelan-pelan terbentuk gas CO2. Tapi untuk Chisot ini dia langsung begitu racikan tercampur langsung berubah jadi gas CO2 dan setelah itu habis. Makanya kita perlu banget mengatur flow BPS-nya agar CO2 DIY Chisot ini bisa awet kayak gitu. Dan untuk ketahanannya bisa berapa lama sih CO2 Chisot ini bertahan dengan racikan 75 gram tadi? Jadi kalau untuk berapa lama CO2 ini bisa rilis di diffuser ya gitu ya, kembali lagi tergantung kepada pemakaian, dan pemakaian itu sendiri tergantung terhadap tanaman apa yang kita tanam nih di dalam tank. Kalau misalkan tanaman low tech ya kita setel di BPS rendah. Kalau misalkan memang tanamannya membutuhkan CO2 yang tinggi, berarti kita harus menambah BPS. Otomatis dengan semakin banyak BPS yang dipakai, gas CO2 yang terpakai juga akan lebih cepat habis. Jadi ya seperti itulah. Jadi penting banget mengenali tanaman yang akan kita tanam itu termasuk golongan yang low CO2 atau yang membutuhkan CO2 yang tinggi gitu. Oke, sekian dulu video tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, apalagi terutama untuk teman-teman yang baru mengenal atau mau terjun ke dunia aquascape. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan thank you banget sudah nonton sampai akhir video. Dan apabila ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalaupun misalkan ada step yang masih belum teman-teman ngerti, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan ragu untuk bertanya atau sharing. Mungkin di sini ada yang mau sharing juga selain trik yang saya tadi sudah videokan. Pokoknya thank you banget. Tidak ada bermaksud untuk menggurui, apalagi karena saya ini masih sangat newbie ya, masih baru belajar juga. Ini saya hanya sekedar sharing lah. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu untuk teman-teman yang baru memulai hobi aquascape, dan bisa sedikit menambah referensi untuk teman-teman semua. Oke deh, pokoknya happy scaping guys, keep ngobok, skuy.